Di channel Cyber IT. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Nodemon ya, dimana Nodemon ini harus kita install melalui npm karena kita sudah berhasil menggunakan modul built-in dan juga modul buatan kita sendiri. Maka selanjutnya di sini kita akan menggunakan modul dari npm, yang dimana npm itu sendiri merupakan suatu package manager untuk mencari library atau package yang bisa digunakan melalui aplikasi JavaScript kita nanti ke depannya ya, baik itu JavaScript ataupun Node.js ya. Di sini kita akan menggunakan modul dari npm yang namanya Nodemon ya. Jadi teman-teman bisa membuka website resmi dari npm, lalu ketikkan di sini Nodemon, lalu kita pilih yang pertama Nodemon. Nah, jadi sebelum kita menggunakan Nodemon, kita harus tahu apa itu Nodemon. Jadi Nodemon ini merupakan sebuah baris perintah atau CLI atau Command Line Interface yang digunakan untuk melakukan tugas untuk menjalankan web server. Jadi yang dimana ketika kita sebelumnya berhasil membuat sebuah web server, namun setiap ada perubahan dalam kode JavaScript kita harus memulai ulang kembali web server kita. Nah, dengan adanya Nodemon ini kita dimudahkan untuk melakukan hal tersebut, yang dimana ketika ada file JavaScript yang telah kita ubah, maka secara otomatis Nodemon akan merender atau merestart web server tanpa kita harus merestartnya secara manual. Oke, langsung ke praktek. Sebelum kita menggunakan Nodemon, ada baiknya kita perlu menginstal Nodemon ini melalui paket npm JavaScript-nya ya. Jadi di sini dalam penginstalasiannya kita lihat bahwa dalam menginstal Nodemon terdapat dua cara ya. Yang pertama dengan cara yang global, yang artinya di seluruh sistem operasi kita akan terinstall Nodemon, ataupun dengan cara yang lokal, yang dimana kita hanya menginstal Nodemon ini hanya di satu project saja. Jadi itu perbedaannya antara global dan juga lokal. Oke, baik, langsung kita install ya. Karena di sini kita akan menginstalnya secara lokal ya, kita perlu mengetikkan perintah di terminal seperti ini: install Nodemon /chef -dev. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah selesai kita bisa lihat instalasinya melalui file package.json ini. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian package.json ini terdapat properties yang namanya dev dependencies, yang dimana value-nya ini adalah Nodemon, yang artinya kita berhasil menginstal Nodemon di project lokal kita. Maka selanjutnya bagaimana cara untuk menggunakan Nodemon itu sendiri ya? Caranya cukup mudah. Di sini kita akan menjalankannya sama seperti menjalankan web server Node.js biasa. Hanya saja kita perlu modifikasi di bagian terminalnya atau di bagian CLI-nya seperti ini. Next.js, kita tekan enter, kita nyalakan servernya dan tunggu terlebih dahulu. Dan tampilannya akan seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan pesan error ini dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita di sini akan mengubahnya seperti ini. Oh, tidak ditemukan. Kita save. Nah, secara otomatis ketika kita telah mengubah kode JavaScript kita di sini dan kita telah menyimpannya, maka si Nodemon ini akan merestart ulang secara otomatis. Jadi kita ketika ada perubahan terbaru, kita tidak usah merestart ulang web server ini secara manual ya. Kita menyalakan lalu matikan, nyalakan lagi. Tidak. Jadi dengan Nodemon ini kita dimudahkan dengan fitur yang seperti ini ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi ketika kita save sebuah file, maka secara otomatis Nodemon akan merestart ulang web servernya tanpa harus kita restart kembali. Kita cek di web browser dan hasilnya akan seperti ini. Kita rubah lagi, tidak ada misalkan. Kita save lagi, Nodemon akan merestart secara otomatis. Kita langsung refresh melalui web browser dan Voila. Kita tidak perlu men-stop atau memberhentikan web servernya secara manual. Jadi cukup dengan Nodemon yang akan melakukannya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita tidak ingin mengetikkan Nodemon dan juga nama filenya secara langsung seperti ini? Namun di sini kita akan menggunakan perintah seperti ini ya, npm run start. Kita tekan enter. Nah, di sini terdapat sebuah error karena
kita belum mendeskripsikannya melalui file package.json. Agar hal ini berjalan, kita perlu memodifikasi file package.json. Caranya mudah, teman-teman tinggal tambahkan perintah seperti ini ya. Start, kita masukkan filenya seperti nodemon fps, kita save. Nah, kita jalankan ulang kembali menggunakan script ini ya. Run start. Oke. Nah, kita berhasil menjalankan perintah nodemon melalui perintah start yang ada di file package.json. Hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Oke. Mungkin penjelasan mengenai nodemon ini cukup sekian. Jikalau belum ada yang mengerti apa itu nodemon, teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Oke, mungkin untuk sekian tutorial dari saya bagaimana caranya menggunakan nodemon dengan npm, dan kita telah berhasil melalui pembuatan aplikasi web dari mulai menggunakan modul sendiri, modul built-in hingga modul npm. Oke, sampai jumpa di channel Cyber IT, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar teman-teman semua mendapatkan informasi seputar cyber security dan juga programming IT. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.